Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Hari ini kita belajar bagaimana akhirnya orang Israel sujud menyembah dengan spesifik dewa Baal. Ingat dewa Baal? 450 nabi Baal yang disembelih oleh Elia. Lalu namanya Asitoret, yang membawa Ahab dikuasai oleh istrinya, yang membawa perempuan itu menguasai, jadi penguasa. Saudaraku, maaf sekali bagi kaum perempuan atau ibu-ibu, wanita atau kaum hawa, penentuan Alkitab bukan manusia bahwa perempuan menjadi penolong yang sepadan. Harus didengarkan, tidak boleh berbuat kasar, harus hidup bijaksana supaya doa laki-laki jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Tetapi Alkitab tidak pernah menceritakan, menetapkan perempuan itu berhak memutuskan kecuali Deborah, kecuali Rahab perempuan pelacur yang memutuskan menolong hamba Tuhan, kecuali janda di Sarfat yang tidak disebutkan pasangannya. Kalau Deborah, karena para pemimpin laki-laki Israel tidak mau tampil menjadi seorang pemimpin. Ketika laki-laki tidak menjadi pemimpin seperti Adam, seperti Raja Ahab, itu ada dua kemungkinan. Istrinya menjadi Deborah atau istrinya menjadi Hawa, menjadi yang namanya Isabel, yang memasukkan dewa-dewa dunia Asitoret dan Baal. Ciri spirit ini, roh jahat ini, penguasa di udara ini, laki-laki tunduk terhadap keinginan istri, perempuan. Laki-laki yang bersembunyi di balik perempuan. Walaupun itu cuma berteman. Jadi laki-laki gak bisa memutuskan. Sedikit-sedikit minta pendapat. Tapi tidak ada pendapat yang kokoh untuk diri dia. Baik meminta pendapat istri ataupun teman. Gak mampu memutuskan sendiri. Seorang laki-laki dibutuhkan dia memutuskan. Lalu dia meminta pendapat dari orang lain untuk didudukkan, yang orang lain ini yang baik-baik saja, yang selaras dengan firman, itu yang diambil untuk melengkapi keputusan dia. Laki-laki yang dekat dengan Tuhan, laki-laki yang melakukan firman Tuhan, laki-laki atau suami yang hidupnya selaras dengan firman Tuhan yang tertulis. Ini, saudaraku, yang harusnya terjadi. Sehingga
bangsa Israel ketika nggak punya PD, bertanya sama Tuhan, Tuhan jawab. Lalu mengajak suku yang lain, padahal Tuhan tetapkan suku Yehuda. Oleh karena tidak mampu memutuskan sendiri terus, akhirnya orang ini terseret kepada orang lain yang memutuskan. Sehingga spirit dewa Baal Asitoret itu yang akan menguasai dia. Orang lain akan lebih memutuskan, keputusan orang lain akan diputuskan oleh orang jenis ini. Termasuk para suami. Yang di episode awal saya melihat banyak seorang suami ketika memutuskan, istrinya memberikan reaksi, dia batalkan keputusan dia. Bahkan hamba-hamba Tuhan besar, saya mendengar cerita bahwa ketika seorang nabi diutus, maka nabi itu memberikan keputusan Allah dan hamba Tuhan ini memperdengarkannya kepada segenap kawanan domba Allah. Tetapi ketika dia bertemu dengan istrinya, dia ubah, dia balik keputusan istrinya yang dia beri. Ada lagi hamba Tuhan yang berpisah dengan istrinya, perselisihan terjadi, membangun gereja megachurch yang besarnya luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal luar negeri itu yang diundang. Ketika mati dipanggil Tuhan, anaknya meninggalkan gereja, membawa sebagian kekayaan gereja, baik manusia, baik harta, dan segala sesuatunya termasuk para imam, berseberangan, berselisih dengan mamahnya. Apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu bukan Absalom? Apakah itu bukan Adonia? Itulah dewa Baal dan Asitoret. Orang lain yang menentukan nasib saudara. Itulah roh-roh dunia. Mungkin kolega bisnis saudara. Mungkin karyawan saudara. Segala sesuatu di luar saudara yang memutuskan saudara. Saudara, bagian saudara itu cuma memberi ruang orang lain berdialog, berdiskusi, lalu mengambil yang terbaik untuk dilaksanakan. Karena diputuskan yang terbaik. Keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Kisah Rasul menjadi contoh buat kita semua. Keputusan kami, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan keputusan Roh Kudus. Bahwa 3 hal gak boleh dimakan. Binatang mati dicekik, darah, dan binatang yang dipersembahkan kepada berhala. Lalu disiarkan ke seluruh umat jemaat Kristus pada waktu Kisah Rasul. Bagaimana kuatnya keputusan para rasul ditegaskan, diteguhkan keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Hal yang kedua, ketika kita hendak mengambil keputusan, ketika kita sudah ambil keputusan, ketika kita sudah diskusi, ketika kita sudah berdialog, kita bawa ke hadapan Tuhan, kita beberkan, kita paparkan, kita doakan, Tuhan yang menentukan yang mana yang terbaik menurut Tuhan. Ketika Tuhan putuskan, maka keputusan saya dan keputusan Roh Kudus, keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Kisah Rasul. Alkitab itu menjadi batu penjuru. Menjadi sumber tegak lurusnya hidup kita dengan Tuhan. Alkitab menjadi sauh bagi jiwa kita, tegak lurus, menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan yang harus berdasarkan firman Allah yang tertulis. Firman Allah yang tertulis itu absolut. Apapun pendengaran suara rohani saudara, apapun pikiran saudara, apabila didukung oleh firman, saudara doakan ada damai sejahtera Roh Kudus, baru itu namanya keputusan ilahi. Itulah zaman Yosua. Lalu bangkitlah generasi yang tidak mengenal Yosua, yang tidak mengenal perbuatan-perbuatan Allah. Setelah Yosua mati dipanggil pulang. Para tua-tua mati dipanggil pulang. Ketika tidak ada tua-tua rohani dalam hidupmu, ketika tidak ada panutan lagi dalam hidupmu, siapapun engkau, maka engkau akan terhilang.
Saudaraku, ada hamba-hamba Tuhan besar yang tetap harus punya panutan rohani. Saya sering mendengar khotbah Ibu Pastor Indri Gautama. Bagaimana buku-buku pengajaran-pengajaran hamba-hamba Tuhan yang dia pelajari menjadi mentor dia. Salah satunya Ibu Joyce Meyer. Dan beberapa para pastor yang menulis buku, lalu itu menjadi dasar pengajaran. Menjadi mentor dari Ibu Indri Gautama dalam pengikutan akan Tuhan, dalam next level mendapatkan namanya gift eternity, pengajaran dia ditambahkan Tuhan. Termasuk saya juga mengikuti beberapa pengkhotbah di mana saya ikuti khotbah-khotbah mereka. Secara tidak resmi, orangnya tidak tahu, menjadi mentor saya. Khotbah yang baik, pandangan-pandangan rohani yang baik, pengupasan firman Tuhan dari sisi yang lebih baik, perilaku yang lebih baik, hamba Tuhan yang punya cara lebih baik dari yang pernah kita lakukan. Sehingga ada yang namanya perbaikan hal-hal yang ilahi. Seperti Paulus tulis, aku mendapat penyataan luar biasa yang gak bisa dijabarkan secara manusia. Sehingga Allah meletakkan duri dalam daging. Iblis mengocok aku di sana. Orang benar yang hidup benar, yang melekat bersama Tuhan, yang berjalan bersama Tuhan, walaupun dia menikmati dunia, dia tetap digoda oleh iblis. Yaitu duri dalam daging. Karena generasi Yosua sudah habis. Paulus Tuhan tetapkan, iblis menggocok dia. Ada aturan Alkitab yang harus kita patuhi. Yang itu tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa kita dapat suara Tuhan. Yang tertulis, yang harus menuntun kita. Karena itu absolut. Tegak berdiri. Gak bisa digantikan dengan wahyu apapun. Sehingga setiap ilham dari tulisan yang diilhamkan Roh Kudus. Kitab Timotius tulis, hati-hati dengan pewahyuan, hati-hati dengan penafsiran sendiri. Apabila di dalam keputusan kita melanggar daripada Alkitab yang tertulis, karakter kita tidak selaras dengan karakter tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis di Alkitab, kita sesungguhnya sudah jauh dari Tuhan. Sehingga ketika zaman Yosua sudah selesai, saudara akan bangkit, perlawanan memberontak, saudara cuman ambil segala sesuatu yang saudara sukai dari pastor saudara. Saudara akan ambil segala sesuatu pelayanan yang menyukakan saudara. Dalam hidup saudara pun, saudara akan melakukan apapun yang saudara sukai. Saudara akan masuk pada zona nyaman di mana saudara akan mengurung diri dengan namanya berkat Allah. Saudara akan bersembunyi di balik pohonnya Allah. Itulah Adam, bukan Hawa. Hai Adam, di mana kamu? Ketika Allah berjanji terhadap saudara, ketika Tuhan melepaskan janjinya terhadap saudara, terhadap Adam, terhadap Abram, terhadap Paulus, Tuhan akan cari saudara. Tuhan tidak akan cari orang lain. Walaupun saudara bilang, enggak, yang membuat aku enggak ke gereja pastor aku sendiri. Yang membuat aku enggak ke gereja, aku enggak suka lagi dengan gerejaku ini. Apapun yang saudara naikkan di hadapan Tuhan, sama dengan Hawa, sama dengan Adam. Perempuan yang kamu beri. Padahal Allah ada di peristiwa di mana Adam bersama Hawa. Hawa sedang komunikasi dengan setan. Hawa menambahkan gak boleh dimakan dengan ditambah diraba. Lalu Hawa mengambil buah itu karena menarik, dimakan lalu diberikan pada suaminya. Berarti suaminya ada ikut mendengar. Suaminya kompromis. Jadi saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, apapun pekerjaan saudara, apapun pelayanan saudara, saudara nggak boleh kompromi. Bagian saudara cuma boleh mendengarkan
untuk mengambil yang terbaik, keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Setelah saudara berdiskusi, walaupun mungkin diskusi sedikit hangat, sedikit hot, sedikit ada berbantahan, setelah itu saudara sebagai pemimpin letakkan di hadapan Tuhan. Saudara sebagai suami walaupun berselisih paham dengan istri, saudara dengan istri, dengan anak, lalu letakkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang memutuskan. Keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Adam berkata itu berbeda dengan para rasul. Berlawanan. Para rasul keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Adam mengatakan perempuan yang kamu beri. Dan perempuan itu ditanya, ular ini yang menyesatkan aku. Alasan apapun ketika saudara mulai menyalahkan orang lain, saudara sudah tidak benar. Karena saudara sedang berhadapan sama Tuhan yang sudah berjanji terhadap saudara. Segala pohon ini boleh kamu makan. Segala pohon yang baik buahnya untuk kamu makan, aku tumbuhkan di taman di Eden sebelah timur. Kamu boleh makan hal duniawi. Kamu boleh punya mobil mahal, kamu boleh rumah mahal, kamu boleh punya baju mahal, segala sesuatu yang hebat. Tetapi kamu harus seperti Daud. Di mana ketika Allah menyatakan diri melalui Nabi Nathan, kamu salah. Daud melepaskan jubahnya, melepaskan statusnya, melepaskan kekayaannya. Dia bersimpuh di hadapan Tuhan, dia berurapkan abu. Dia berpuasa. Dan pada saat yang sama dia mengucapkan, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Hanya kepadamu aku berdosa. Setiap hari aku bergumul dengan kesalahanku. Ya Tuhanku, ampuni aku, tahirkan aku dengan hisop. Daud menceritakan kesalahan dia. Ya Tuhan, benar yang dikatakan hambamu Nathan. Itulah hati yang mengasihi Allah. Hati yang tidak memberi alasan. Hati yang tidak bertanding dengan Allah. Hati yang merendahkan diri sendiri seperti 3 rasul. Keputusan kami, lalu keputusan Roh Kudus. Sehingga dijalankanlah keputusan itu. Tidak ada nabi Baal, tidak ada nabi yang namanya Asitoret. Tidak ada penyembahan berhala. Penyembahan berhala terjadi kepada yang namanya Adam. Karena mengikuti kehendak istri. Terjadi pada Ahab yang selalu minta persetujuan istri, ditolong istri. Gak punya duit, istri yang cari duit. Ngurusin masalah, istri yang ngurusin. Mama, kamu mah. Itulah Raja Ahab. Sehingga Isabel memelihara Nabi Baal dan Asitoret. Hawa memberikan dosa kepada Adam. Yang diawali dengan kekaguman Adam terhadap Hawa. Sehebat apapun orang lain, sehebat apapun pasanganmu, sepintar apapun dia, otoritas Allah ada pada seorang suami. Sehebat apapun bawahanmu, sehebat apapun jemaatmu, penatuamu, majelismu, otoritas Allah ada pada gembala. Sehingga para gembala disebut soko guru jemaat. Itulah tidak adanya kompromi, saudaraku. Kita harus tegak berdiri, bukan sewenang-wenang. Oleh karena kita mau tunduk di bawah otoritas firman Allah. Karena firman Allah otoritas tertinggi, absolut kekuasaannya. Sebab Allah berfirman, semuanya jadi. Jadilah terang, matahari jadi. Dan jadi berkat buat seluruh isi bumi sampai selama-lamanya. Bumi akan lenyap, matahari tidak. Sehingga apa yang Allah firmankan terhadap saudara, saudara tidak boleh ingkari. Saudara tetap harus melekat sama Tuhan. Tetap keputusan Tuhan. Tetap apa yang Tuhan mau, keinginan Tuhan. Apapun yang saudara miliki, nggak boleh melebihi kesukaan saudara dengan Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, nggak boleh melebihi apa yang saudara kerjakan dengan Tuhan.
Karena Tuhan tidak meminta banyak, ibadah cuma di hari Sabat. Coba saudara baca kitab Taurat Musa, bagaimana kemah suci diperlakukan. Enggak setiap saat, tapi ada masa-masa di mana saudara dikembalikan kepada Yosua. Tiba-tiba disibukkan lagi dengan pelayanan. Tiba-tiba gereja membutuhkan saudara. Tiba-tiba pelayanan membutuhkan uang saudara. Saudara dibawa pada diingatkan Tuhan masa-masa Yosua. Kalau saudara ingkari itu, bangkitlah generasi yang tidak mengenal perbuatan Allah. Tolong ditayangkan ayat 6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Mereka sudah diberkati Tuhan. Ayat 7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Garis bawahi, yang melihat atau yang mengalami. Jadi saudara ketika mengalami perbuatan besar daripada Tuhan, saudara harus mengingat itu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin saudaraku. Kalau ibadah saya ajak jemaat menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan zaman Yosua. Tiba-tiba Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Meminta uang saudara, meminta waktu saudara, meminta saudara berdoa kembali, meminta saudara melayani kembali lebih aktif. Bahkan menyita perhatian saudara. Apakah saudara masih punya hati seperti zaman Musa, seperti zaman Yosua? Karena saudara sudah memiliki milik pusaka Tuhan. Saudara sudah menerima janji Tuhan. Saudara sudah hidup di tanah yang diberkati Tuhan. Pekerjaan yang diberkati, pelayanan diberkati. Apakah saudara masih taat dengan permintaan atau perintah Tuhan? Maka dikembalikan kepada pemimpin namanya Yosua. Termasuk para tua-tua. Itu cara Tuhan mengingatkan kita dan memperingatkan kita. Ayat selanjutnya. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ketika selesai lagi permintaan pelayanan itu, ayat 9 akan terjadi. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Ketika saudara sudah melakukan semua, saudara akan dikumpulkan di pekerjaan, di komunitas, di pelayanan, di gereja yang Tuhan tentukan saudara hidup sampai dipanggil pulang. Saudara akan hidup lalu mati, termasuk keturunan saudara hidup di tanah pusaka yang Tuhan berikan. Berkat saudara menjadi berkat seperti berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Setiap sumur yang digali oleh Ishak akan mengeluarkan air. Oleh karena Abraham melepaskan miliknya ketika berselisih dengan Lot. Abraham tetap melakukan perintah Allah. Abraham tetap punya hati seperti awal mengikut Allah, keluar dari Haran, menjual seluruh harta miliknya, menghadapi kelaparan walaupun dia ada salah dengan Sarai. Abraham punya hati yang tetap indah. Ketika Abraham sudah kaya raya, saudara baca itu. Lalu Lot memilih lembah Yordan, akhirnya Lot menghadapi masalah, ditawan, Sodom Gomora dimusnahkan, Lot melahirkan 2 bani, 2 suku. Di mana itu menjadi lawan daripada
bangsa Israel selama-lamanya. Saudara akan menjadi cikal bakal keturunan saudara, baik dalam rohani, baik dalam jasmani, itu akan menjadi musuh orang-orang yang dipakai Tuhan, gereja-gereja yang dipakai Tuhan. Sehingga saudara melihat, saudara boleh lihat di sosial media, ada kelompok golongan tertentu kekristenan yang tetap mencaci maki, tetap menista, tetap menyatakan ketersesatan golongan yang lain. Padahal hamba Tuhan dipakai Tuhan. Ada banyak kata-kata yang tidak patut yang dia ucapkan. Di dalam stigma teologia Alkitab. Yang mestinya dibawa di internal saja. Mungkin cuma mengajarkan di gerejanya. Nggak boleh di media terbuka. Sama dengan kita mendulang air di atas baskom, menciprati muka kita sendiri. Menjadikan pandangan orang tentang kekristenan karena hamba-hamba Tuhannya berkelahi. Bahkan ada yang masuk sampai ke persidangan negara. Apakah itu kehendak Tuhan? Apakah Tuhan yang kita sembah, yang baik, yang kasih, yang benar, itu mengajarkan itu? Inilah kesalahan, saudaraku, ketika kita mulai meninggalkan Tuhan. Ayat selanjutnya. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saudara perhatikan ini. Saudara akan bertemu dengan orang-orang angkatan yang akan menyalahkan, menista, mengata-ngatai orang yang benar, yang hidup benar dengan Tuhan. Mereka akan bilang, nggak bisa begitu. Yang mereka angkut, yang mereka sodorkan, yang mereka tawarkan untuk saudara terima, itu disusupi yang namanya ragi dunia. Kalau di kitab Hakim-Hakim awal ditulis Nabi Baal dan Asitoret. Saudara akan punya kumpulan, komunitas di tengah-tengah kekayaan daripada dunia, di mana kejahatan dan kebejatan dunia, saudara ada di tengahnya. Saudara akan dikelilingi oleh orang-orang, oleh situasi, oleh keadaan, oleh pekerja-pekerja, apapun itu, orang-orang yang seperti Sodom Gomora. Karena saudara lebih memilih kekayaan. Saudara gak punya goodwill, gak punya attitude yang sama ketika saudara ikut Tuhan. Pada mengawali ikut Tuhan, saudara belajar kasih, belajar mengampuni. Malah ada hamba Tuhan besar yang berpisah dengan istri. Bahkan ada yang menikah kembali. Top dunia salah satunya. Sebuah kecelakaan yang tragis, saudaraku. Karena bangkitlah generasi yang tidak mengenal. Yang ada sekeliling saudara, perbuatan Tuhan. Yang tidak melihat perbuatan Tuhan. Sehingga yang mereka pikirkan semua yang logika atau nyata. Iman bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti, saudaraku. Sehingga menurunlah grade kekristenan saudara. Semakin lama pandangan saudara semakin sama dengan dunia. Lebih mengutamakan yang menurut saudara lebih utama bukan Tuhan. Persembahan diberikan terakhir, persembahan diberikan sisa. Memberi Tuhan dengan rema, tanpa rasa, tidak ada beban, tidak ada kasih, tidak memperhatikan orang lain. Sebagai contoh saudaraku, saya melihat ada hamba-hamba Tuhan ketika memberi kepada orang-orang yang membutuhkan secukupnya. Bahkan miris terlalu minim saudaraku. Sama dengan kalau saya persamakan, orang lapar cuma dikasih minum air 1 galon. Saudara tidak memikirkan yang namanya kebutuhan hidupnya yang terpenuhi. Minimal standar hidup yang benar menurut Tuhan. Apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak kehilangan upahnya. Kalau kamu melihat saudaramu kekurangan, kamu tidak peduli, kamu sudah berdosa terhadap Tuhan. Imanmu sudah mati.
banyak ayat yang menyatakan itu. Sehingga kita harus tegak lurus. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh seadanya, seenaknya di dalam mengikut Tuhan dalam segala hal. Kita harus tegak lurus dengan firman Tuhan supaya tidak bangkit generasi di sekitar kita yang tidak mengenal melihat perbuatan Allah. Amin saudaraku. Ayat selanjutnya. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Semua ini diawali ketika saudara menambahkan pengertian saudara atas firman Allah yang Allah ajarkan melalui pelajaran-pelajaran pengajaran-pengajaran yang ada di kehidupan kekristenan saudara. Saudara mulai memberikan tafsiran saudara sendiri dengan cara melawan apa yang saudara sudah terima, di mana Allah sudah nyatakan kebesarannya melalui pengajaran yang saudara terima. Akhirnya saudara akan lawan, menyatakan tidak benar. Saudara akan meremehkan pastor saudara. Saudara akan meremehkan pelayanan yang saudara dibesarkan di pelayanan itu. Di mana saudara menerima berkat firman Allah, di mana firman Allah itu membawa saudara kepada milik pusaka saudara. Karena saudara belajar dari pelayanan itu hukum-hukum Tuhan. Di mana akhirnya janji Tuhan saudara terima, lalu saudara terima milik pusaka saudara, oleh karena janji Tuhan genapi. Saudara sudah melewati masa padang gurun, masa merebut menduduki tanah Kanaan, setelah itu saudara punya milik pusaka. Lalu saudara menambahkannya. Itulah kecelakaan besar bagi orang Kristen atau anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Saudaraku, hari ini kita belajar betapa pentingnya hati yang terus melekat kepada Tuhan. Betapa pentingnya meniadakan apa yang Allah beri. Karena Daud dengan rela menyerahkan kerajaannya kepada Absalom. Dia tidak mau berperang dengan Absalom anaknya. Abram melepaskan milik kepunyaan dia, di mana dia membawa keponakan yang yatim ikut dia. Keponakan diajar sehingga keponakan akhirnya diberi hak karena menikah, kekayaan dan bertambah kaya karena kepandaian dari Abram. Tetapi keponakan memilih yang terbaik yang dia ambil dari omnya, tanpa peduli dengan apa yang terjadi dengan omnya. Itu Lot. Dan Lot akan dikelilingi orang-orang jahat. Sodom Gomora. Dan Sodom Gomora akan dilenyapkan Tuhan. Tapi Lot pada akhir hidupnya tidur dengan anaknya, 2 orang gadis, yang diawali dengan menyerahkan anaknya untuk ditiduri oleh orang-orang jahat di Sodom Gomora ketika menginginkan menyodomi malaikat Tuhan. Lot menjadi jahat. Saudara akan melakukan hal yang jahat seperti yang tertulis di Alkitab. Bangsa Israel melakukan hal yang jahat yang menyakiti hati Tuhan. Dan berakhir dengan Lot melahirkan 2 suku bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel sampai hari ini. Saudara akan melahirkan keturunan yang akan melawan kebenaran yang benar dari Tuhan. Hati-hati ketika kita menerima janji Tuhan. Hati-hati ketika kita milik pusaka Tuhan kita sudah terima. Tuhan akan bawa kita pada musim Yosua. Seakan-akan Tuhan butuh saudara, tetapi sesungguhnya itu ujian buat saudara. Ketika saudara tidak melakukannya, akan bangkit generasi yang tidak melihat perbuatan besar Tuhan. Dan perbuatan itu akan membuat saudara dan keturunan saudara itu melakukan yang jahat, menjadi jahat karakternya, melakukan bisnis yang jahat, melakukan pelayanan yang jahat, dan menyakiti hati Tuhan. Amin saudaraku. Mari hari ini kita merenung kembali. Apakah perjalanan kita sampai pada titik tertentu
Di mana kita sudah menerima milik pusaka Tuhan. Apakah kita dikelilingi orang yang jahat walaupun kita diberkati Tuhan? Berarti kita pilih lembah Yordan. Kita tidak menjadi Abram yang melepaskan hak milik kita, mengorbankan diri kita. Seperti awal ketika Musa melepaskan dirinya dari Mesir untuk hidup di tengah padang gurun bersama umat Tuhan. Hidup sederhana, melayani pekerjaan Tuhan. Tidak membuat Musa miskin. Tidak membuat Musa itu tidak memiliki pasukan. Musa malah melahirkan panglima perang namanya Yosua. Musa melahirkan namanya kepala-kepala buak, kepala suku yang sanggup berperang. Salah satunya bernama Kaleb. Yang 40 tahun berperang untuk menduduki tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan diterima bangsa Israel. Musa melahirkan begitu banyak orang yang menjadi berkat di mana-mana. Itulah panggilan orang percaya. Yang selanjutnya ketika saudara sudah diberkati. Saudara akan melahirkan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan menjadi berkat seperti saudara. Saudara akan melahirkan keturunan yang lebih hebat dari saudara. Yang akan dipakai Tuhan menjadi contoh, menjadi saksi buat kemuliaan nama Yesus. Di mana mereka akan melakukan lebih daripada yang pernah saudara lakukan. Sampai kepada Yakub. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menyertai kita. Apabila kita memilih tetap mengikut Tuhan seperti pada zaman Yosua. Rela dipimpin, rela melayani, rela memberi. Seperti Abraham yang rela kehilangan. Sehingga saudara semakin berdewasa di dalam Tuhan. Saudara semakin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Favor of God, favor of man. Persis seperti Yesus sebelum melayani dengan mujizat 3,5 tahun di bumi. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati.